Jumat Agung adalah hari yang istimewa karena tidak biasanya umat Kristen beribadah pada hari Jumat. Umat Kristen beribadah pada hari Minggu. Nah, mengapa Jumat Agung lain dari hari Jumat biasa? Karena pada hari ini, hari Jumat Agung, kita mengenang atau memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita mengikuti drama dalam tanda petik penyiksaan sampai kematian Yesus, bisa membuat kita merinding. Ya, sama seperti pemaknaan jalan salib yang dilakukan kemarin. Ya, di sepanjang jalan kita menyaksikan adegan-adegan dan banyak anggota jemaat yang merinding. Ada juga yang mengatakan pirwa, kita sorasa menangis dan lain-lain sebagainya. Betapa mengerikan siksaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus diolok-olok, Yesus dihina, diludahi, dicambuk, dipaksa untuk memikul salib dan sebagainya. Dan siksaan yang Yesus terima itu adalah karena untuk menanggung dosa-dosa manusia. Dan bacaan firman Tuhan kita saat ini merupakan episode terakhir dari derita dan siksaan yang diterima oleh Yesus. Bagian ini mengisahkan peristiwa kematian Yesus setelah menerima siksaan dalam berbagai bentuk. Dan ketika kita mengingat betapa pedihnya siksaan yang diterima oleh Yesus akibat dosa-dosa kita, maka pernahkah kita merenungkan bahwa pedihnya derita yang diterima oleh Yesus akibat kesalahan kita? Pengaruh dosa yang telah berakar jauh dalam hidup manusia, sehingga untuk menumbangkannya maka darah Yesus harus tercurah di atas kayu salib. Dan jika kita mengikuti perjalanan salib atau Via Dolorosa, mungkin muncul pertanyaan dalam pikiran kita, dalam hati kita, mengapa Yesus hanya diam saja ketika ia disiksa, ketika ia diolok-olok, ketika ia diludahi? Mengapa Yesus membiarkan dirinya untuk disalibkan di atas bukit Golgota? Ketika Yesus hanya berdiam diri, menerima siksaan dan bahkan sampai mati di atas kayu salib, bukan berarti bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah Bapa mengizinkan semua itu terjadi supaya genaplah rencana penyelamatan Allah bagi dunia ini. Tanpa sengsara, tanpa kematian yang Yesus alami, maka kita manusia tidak akan pernah diselamatkan. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan agar kita manusia memperoleh keselamatan, maka Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menderita, bahkan mati disalibkan. Dan itulah rancangan Allah atas ketidak
sebab akibatnya sangat fatal. Akibatnya adalah maut. Dan peristiwa di Golgota adalah peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan saudara-saudara dan saya. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan. Kematian Yesus adalah kematian yang memulihkan, yang memberikan sebuah pengharapan yang baru bagi umat yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam teks bacaan firman Tuhan saat ini, penulis Injil Matius mengisahkan tentang kematian Yesus. Dimulai dengan peristiwa unik. Ada 3 keajaiban yang terjadi ketika Yesus mati. Yang pertama, mari kita perhatikan ayatnya yang ke-45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sesungguhnya pada jam 12 siang matahari akan bersinar dengan sangat menyengat. Tapi mengapa pada jam 12 siang saat itu matahari tidak bersinar dan bumi menjadi gelap gulita sampai pada jam 3? Nah, para ilmuwan bisa saja menjawab bahwa itu terjadi karena gerhana matahari total saat itu. Dan jawaban itu tidak mungkin benar. Sebab saat itu orang Yahudi sedang merayakan Paskah. Dan perayaan Paskah selalu terjadi pada bulan purnama. Jadi gelap gulita yang terjadi pada hari Jumat Agung itu adalah sebuah peristiwa yang janggal, bukan gejala alam yang biasa. Dan kegelapan yang terjadi itu karena dunia kembali pada keadaan semula yang gelap gulita. Sama seperti ketika Allah belum menciptakan dunia ini, gelap gulita. Dunia ada tanpa Allah pada saat Yesus menghembuskan nafas terakhir, sehingga menjadi gelap gulita. Nah, kegelapan terjadi karena Yesus yang adalah terang dunia, terang yang sesungguhnya telah mati. Tapi kegelapan itu hanya berlangsung sampai jam 3. Mengapa? Karena tidak untuk selama-lamanya dunia ini akan dikuasai oleh kegelapan. Sebab pada hari yang ketiga Yesus bangkit mengalahkan maut, dan terang yang abadi itu kembali ada. Terang yang abadi itu kembali menyinari dunia sehingga menjadi terang benderang. Nah, yang kedua, ayatnya yang ke-51 dan ayatnya yang ke-52. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tabir bait suci melambangkan kekudusan Allah. Karena di balik tabir itu ada ruang maha kudus yang hanya dimasuki oleh satu orang saja, yaitu imam besar, dan hanya boleh masuk dalam ruang maha kudus itu 1 kali dalam 1 tahun. Dan saat tabir yang membatasi
itu umat tidak bisa langsung menjumpai, tidak langsung bisa menyembah atau bertemu dengan Allah seperti yang kita lakukan saat ini, tetapi melalui imam-imam besar. Dan saat itu tabir itu dihancurkan, pembatas itu dihancurkan. Kematian Yesus telah menghilangkan pembatas antara Allah dan manusia. Kematian Yesus menjadi jembatan untuk datang kepada Allah tanpa siapapun boleh menghalangnya, tanpa ada seorang pun bisa menghalanginya. Sama seperti saat ini kita tidak menjumpai Allah, harus melalui perantara lagi. Ya, orang bisa langsung datang memuji-muji Tuhan, menyembah Allah, yang tidak perlu perantara. Ya, sama seperti pada waktu itu harus melalui imam-imam besar. Dan saat ini kalau orang sudah diberi kesempatan untuk bisa menjumpai Allah, menyembah Allah, datang kepada Allah tanpa ada perantara lagi, saya kira ini merupakan sukacita untuk kita semua. Tapi ada juga orang yang masih tidak menyadari akan hal ini, sehingga dalam kehidupan mereka seringkali masih melupakan keberadaan Tuhan. Nah, kemudian pada ayatnya yang ke-52 yang saya sudah baca tadi, kuburan-kuburan terbuka, bukit-bukit batu kemudian terbelah, ini menandai kekuatan ilahi yang sedang bekerja dalam peristiwa penyaliban dan kematian Yesus saat itu. Nah, kemudian ayatnya yang ke-54, perhatikan, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Kepala pasukan adalah pemimpin dalam proses penyaliban dari awal sampai akhir. Jadi ia menyaksikan bagaimana Yesus menjalani jalan salib, bagaimana sengsara yang dialami oleh Yesus, dan pada akhirnya kepala pasukan yang adalah seorang non-Yahudi pada akhirnya berucap bahwa sungguh ia ini adalah Anak Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah tidak menyembunyikan kebenaran pada orang Yahudi. Kepala pasukan itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk bisa mengenal kasih dan kebenaran Allah. Lalu bagaimana dengan kita, orang-orang yang percaya, yang hidup pada zaman sekarang ini? Apakah dalam kehidupan kita juga sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Apakah dalam kehidupan kita juga sudah senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudara, dari ketiga keajaiban yang dituliskan dalam Injil Matius menyatakan bahwa kematian Yesus itu bukanlah kematian yang biasa, tapi kematian Anak Allah yang harus membawa semua orang tiba pada satu pengakuan seperti kepala pasukan tadi, bahwa sungguh ia ini adalah Anak Allah. Nah, belajar dari firman Tuhan, maka kita dapat memahami bahwa kematian Yesus di atas kayu salib menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita. Nah, seperti orang kalau mengasihi seseorang, apapun bisa kita lakukan untuk orang-orang yang kita kasihi.
Dan Yesus karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia rela memberikan dirinya, menjalani siksa, menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, jika Allah begitu mengasihi kita, lalu apa yang harus kita lakukan bagi Dia? Apa yang harus kita lakukan? Membalas kasih dan kebaikan Tuhan untuk kita yang telah menebus kehidupan kita dari dosa-dosa. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mati bagi Dia. Yang Tuhan minta adalah kita tetap hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kesetiaan hanya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kematian Yesus telah membawa berkat yang luar biasa bagi kita manusia, dan kematian Yesus menjadi awal sebuah kehidupan yang baru, membawa kita pada sebuah pertobatan yang sejati, ya, bahwa Dialah juru selamat kita. Nah, dalam memperingati hari Jumat Agung atau hari kematian Yesus ini, saya mengajak kita semua yang hadir saat ini, mari kita merespons pengorbanan Yesus ini dengan hidup kudus, dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa, lalu hidup dalam kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, sambil kita semua terus berevaluasi diri agar kehidupan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Apalah gunanya setiap tahun kita merayakan Jumat Agung ataupun peristiwa gerejawi, hari gerejawi yang lainnya, tetapi kehidupan kita ini tetap sama, dulu, kini, dan sampai selamanya tidak berubah. Seharusnya hidup kita membawa pada sebuah perubahan. Harus ada peningkatan dalam kehidupan kita, ya. Jadi mari kita beri kehidupan kita ini untuk mau diubah oleh Tuhan, sehingga hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Selamat memperingati, selamat mengenang kembali hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan biarlah kiranya hal ini akan terus memotivasi kita untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji Tuhan, firman-Nya memberkati kehidupan kita sekalian. Amin.